Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa baraka wa sallam amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang firasat ya, tentang firasat seseorang dalam pandangan spiritual. Gitu. Pandangan spiritual yang seperti apa? Yang lebih dalamnya itu misalnya seseorang itu merasakan kehadiran sosok-sosok waliullah. Misalnya kita berziarah, ada seseorang yang datang ziarah terus merasakan kehadiran beliau si ahli kubur itu kan, beliau wali kubur tersebut yang diziarahi merasakan kehadirannya atau merasakan oh ini sebenarnya beliau tidak ada gitu, dan yang lain-lainnya. Dan itu juga banyak keilmuan-keilmuan yang didapat dari setelah itu. Banyak dari orang itu merasakan kehadiran tersebut, bisa merasakan kehadirannya orang yang akan meninggal. Ini kan luar biasa ini. Ini saya dapat kisah dari hewan kita, saudara kita, yang adanya saudaranya memiliki hal seperti itu dan minta diungkap ini sosoknya apa, siapa seperti itu. Jadi bagi para hewan semuanya yang baru hadir, seperti biasa jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, di like untuk uang parkirnya, matur nuwun. Monggo Mas. Open kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membimbing seseorang tersebut, yang bikin aura energi yang ada dalam tubuh seseorang yang bersiarah atau yang mengetahui tentang kematian seseorang, energi gaibnya yang paling kuat, yang terkuat, yang ada di daerah sini, sekitar sini, yang paling saya tuju saya. Tarik Allah. Cara bahasa Indonesia langsung baik. Siapa ini dengan siapa? Sampai siapa, dari mana? Bisa bicara bahasa manusia kan saya kan tahu paham. Caranya jelas.
Dengan siapa? Ayo. Tunggu siapa kamu? Bangsa siluman. Siluman. Ya, Kamu dari mana? sana kuburan. Kuburan. Bulan. Kuburan. Oh, kuburan tahu. Kupingku ora krungu. Sampean keraskan sedikit suaranya. Dari kuburan mana? Sebelah mana? Sebelah sana. Oh, rumah kamar yang di sana itu? Ya, di sana. Lah, kamu wujudnya apa? Kadang menyerupai orang. Kadang menyerupai orang. Kalau sosok aslinya seperti apa? Tinggi besar. Tinggi besar. Tapi sering menyerupai orang gitu. Ya, seperti itu. Yang diserupai siapa? Wali-wali. Lah kok bisa? Bisa gampang. Jadi nyerupai bisa? Bisa gampang. Lah bagaimana caranya? Ya tinggal gabungkan energi dengan yang lain. Yang digabungkan energinya. Nah ini saya tanya tentang sosok seseorang ini kan. Ada beberapa orang yang sering datang ke makam wali, bisa merasakan kehadiran kewalian orang tersebut. Maksudnya beliau yang sebagai ahli kubur wali tersebut, ada yang bisa merasakan kehadirannya gitu kan. Itu siapa? Apakah benar sosok wali tersebut? Dan sampean ini tinggalnya di mana, wali siapa, seringnya mewujudkan menjadi wali siapa, yang bernama siapa? Syekh Maulana Maghribi, saya seringnya wujud jadi itu. Sering saya mau Maulana Maghribi. Iya, dari sini. Nah kok bisa? Bisa. Bisa. Kami lihat itu niatnya orang datang itu. Niatnya orang datang? Ya, di hatinya itu ada keinginan. Ada keinginan seperti apa? Ya macam-macam. Padahal kan dia di sana bacaan tahlil, baik kan tahlil. Kok yang Uapnya. Uap apa? Uap nafsu keinginan. Nafsu keinginan. Lah emang apa yang kamu baca, uap keinginan yang seperti apa kok sampai kamu bisa mewujudkan atau menyerupai beliau? Itu ada yang butuh keilmuan, ada yang butuh keilmuan. Lahiriahnya seperti itu, tapi batiniahnya macam-macam. Uapnya bisa kami rasakan. Apa ke semua kuburan-kuburan para waliullah itu ada bangsa kamu? Ya semakin banyak yang datang punya keinginan nafsu ya, bangsa kami banyak di situ. Nah, bukannya sosok wali tersebut biasanya didampingi oleh seorang malaikat? Maksudnya apa? Maksudnya? Nah kalau beliau wali pasti kan ada malaikatnya yang didampingi. Misalnya saya mau nama Maghribi, pasti beliau punya malaikat yang mendampingi lah, yang jaga tempat tersebut. Dan kebanyakan yang dipercayai kan seperti itu. Yang didatangi bukan makam aslinya. Bukan makam aslinya. Petilasan. Kalau misalnya makam aslinya, apakah bangsa kamu misalnya ini yang sosok yang Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, itu kan beliau itu kan banyak sering disiaroi. Maksud saya di sana apakah ada bangsa goib yang
menyerupai sosok beliau? Apa memang sosok beliau yang sering hadir kepada orang-orang tertentu yang mengamalkan tertentu di sana? Kami utamanya itu sering menemui yang gelarnya itu sarkup, sarjana kuburan itu. Lah kok tahu sarkup bareng ya? Gampang tuh. Istilahnya seperti itu. Yang suka cari keilmuan dengan menziarahi itu tempat-tempat seperti itu. Tadi belum dijawab pertanyaan saya. Ya kalau tempat wali-wali tertentu yang dijaga. Wali-wali tertentu ini siapa? Yang saya sebutkan tadi misalnya kayak Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, itu yang ada di Sunan-Sunan itu. Tempat Sunan Gunung Jati itu ada yang jaga. Ada yang jaga. Ingat jangan berbohong, kamu jangan mencari. Kalau berbohong terbakar tubuhnya kan perlahan. Ayo jawab jujur, yang mana itu kamu berbohong dari hal apa, coba ulangi lagi. Iya. Katanya iya. Ulangi lagi tadi perkataanmu. Kalau wali ya tidak di situ, itu kan cuma makam. Kalau wali nggak di situ, Ya itu kan cuma makamnya. gimana? Ya nggak mungkin seorang wali itu nemui orang sembarangan. Maksudnya kan beliau dikebumikannya di sana, kok nggak ada di sana, itu seperti apa? Iya, maksud saya yang nemui orang-orang itu ya nggak mungkin wali. Oh, jadi yang menemui seseorang yang misalnya menjalankan suatu wirid di situ itu, jadi bukan ahli kubur tersebut atau bukan wali tersebut? Ya ndak sembarang orang ditemui. Tapi kan saya merasa ini merasa saya, wah katanya ilmunya saya ada gitu. Lah kamu punya jabatan apa? Kalau punya kedudukan, kalau ndak punya kedudukan, Lah misalnya saya kedudukannya sebagai sosok tokoh ya, gimana itu? Kan kedudukan itu. yaitu di dunia. Lah maksudnya kedudukan apa? Kedudukan kewalian. Wah, kedudukan wali. Ya wali hanya nemui wali. Orang sembarangan ya paling kami yang nemui. Loh, kadang kan orang gini, misalnya saya cerita, saya ini hadir ke makam saya Maulana Maghribi, saya didatangi saya Maulana gitu. Berarti saya wali dong? Ya itu tadi. Kalau bukan wali ya tidak akan ditemui. Lah maksudnya bagaimana? Saya kurang paham. Misalnya saya datang, saya ziarah, terus saya ngerasa, wah, saya ini didatangi sama Maulana Maghribi, berarti saya wali dong? Ya bukan seperti itu. Nah, terus bagaimana? Itu kan merasa saja. Merasa. Yang datang merasa ditemui, tapi bukan wali kan yang nemui kami. Oh, berarti sosok yang menemui, misalnya saya datang itu kan, terus saya merasa didatangi saya Maulana Maghribi. Ini bukan saya Maulana Maghribi? Ya bukan. Lah kok bisa? Itu dari bangsa kami. Lah kok bisa bangsa kamu? Ya kan tidak punya kedudukan apa-apa orangnya itu, yang nemui bangsa-bangsa kami. Lah ciri-ciri orang yang tidak ditemui dan yang ditemui ini seperti apa? Yang ditemui ya jarang sekali. Jarang. Yang punya cahaya di tubuhnya. Kalau ada mereka seperti itu datang, kami pergi, berani mendekat. Nah, kalau yang datang orang biasa ya kami nimbrung semua. Nimbrung semua. Ya kan kami ada lihat uapnya itu, keinginannya itu. Loh, apa yang kalian dapatkan dari orang yang percaya misalnya didatangi sosok
Saya merasa benar-benar didatangi Syekh Maulana Marobi, terus saya ceritakan. Misalnya saya percaya, ternyata yang saya percaya ini bukan Syekh Maulana Marobi yang asli gitu. Yaitu awalnya. Awal apa? Awalnya seperti itu. Nanti kami datangi lagi. Sampai dikasih keilmuan dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari rencana. Bagian rencana untuk? Biar nanti kami bisa dapat sukmanya. Kami tipu. Lah, dapat sukmanya lah untuk apa? Ya untuk makanan kami. Lah sukma kalau dimakan orangnya kenapa? Ya nanti itu kalau ada yang diambil sukmanya akan dimasuki iblis, diganti. Mau diganti iblis? Ya itu kan kami diperintah iblis. Oh jadi kalau sukmanya hilang terus pengganti yang di dalam ini iblis? Iya, iblis kan nanti menurunkan keilmuan. Dari ilmu yang kami suruh nyampaikan dengan mewujud itu. Jadi seorang wali itu nanti akan sukmanya kami ambil ke orang percaya. Ya. Nanti iblis akan masuk. Nah, otomatis orangnya akan punya keilmuan. Oh jadi awalnya yang ditemui terus saya merasa itu bahwasanya itu wali tersebut, terus saya percaya ternyata itu bukan wali yang datang, bangsa kamu yang menyerupai. Ya dari bangsa kami. Nah terus saya percaya sukma saya diambil terus diganti iblis. Iya. Tapi kan saya sakti jadinya. Ya sakti. Tapi ilmunya iblis. Loh tapi kan saya kiai misalnya gitu. Ya itu memang rencananya seperti itu. Direncanakan. Gimana direncanakan gimana? Biar bisa menyesatkan umat. Oh, rahasia ini, rahasia. Rahasianya seperti itu berarti? Itu rahasia. Oh jadi seringnya itu malah masuknya pergantian iblis dari keilmuan iblis, terus seorang dia itu keluar aneka keilmuannya, bisa ini bisa itu dari iblis berarti? Ya ada iblisnya di dalam. Karena roh sukmanya ada yang diambil. Lah cara untuk saya misalnya ini pengen ke makom, bener-bener ada keinginan ingin bertemu dengan wali tersebut, biar merasakan bagaimana itu juga. Apakah bisa orang-orang awam seperti saya ini misalnya hadir terus pengen bisa merasakan kehadiran Syekh Maulana Marobi misalnya gitu, atau Syekh Gunung Jati gitu kan? Ya kami pilih-pilih juga. Pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih gimana? Ya orangnya kami pilih-pilih, tidak sembarang orang. Semua orang dikasih seperti itu. Oh jadi nggak sembarang orang yang dikasih? Ya kalau dikasih orang nggak punya pengaruh apa-apa percuma. Oh yang dikasih berarti ada orang yang berpengaruh. Waktu dikasih hansip itu kan nggak punya masa. Ya minimal lurah karena seperti kalau di itu. Oh jadi harus ibaratkan ini kayak saya misalnya punya audien gitu ya. Ya punya kalau masa punya gitu. umat, punya masa, punya jamaah misalnya. Itu yang sasaran utamanya kami. Oh, berarti saya sasaran dong? Susah. Susah gimana, sama aja. Wah susah. Gak ada uapnya. Gak ada uapnya. Nah emang harus ada uap seperti apa yang bisa, yang jadikan nyebab sabab musababnya bangsa Goib menyerupai masuk atau memberikan keilmuan? Nafsu. Nafsu keilmuan, nafsu kedudukan, ingin dipuji, ingin dipuja oleh orang banyak. Iki babakan jero bro, angel. Apa aku ora ono ngono kuwi? Ada lah. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi orang yang setelah misalnya tahu seperti itu terus mendapatkan keilmuan itu bukan dari Allah.
Ya bukan. Loh, kok bisa orang saya bacanya ini bacaan baik, saya baca tahlil, saya baca tasbih, saya baca takbir, saya baca tahmid, saya baca sholawat. Itu niatnya, Eh? niat di dalamnya. Niat di dalamnya. Ya orang yang datang itu punya niat. Niat itu ada uapnya. Nah, apakah ahli kubur tersebut bisa memberikan berkah? Apakah berkah yang didapat itu dari bangsa kamu? Misalnya, contoh saya datang jegrek ya ke ahli kubur, saya bawa air gitu kan. Nah, saya doakan beliau saya. Nah, airnya ini saya minum delala, kok saya sembuh dari penyakit saya, itu bagaimana itu? Apakah itu benar berkah dari ahli kubur tersebut? Nah, itu dari kami. Nah, kok bisa? Ya bisa. Kok bisa bangsa kamu? Ya memang seperti itu. Jadi kamu masuk ke air tersebut? Ya kami yang bekerja. Lah kok kamu mau menyembuhkan orang? Ya itu tujuannya untuk menyesatkan. Disesatkan apanya? Biar orang itu percaya. Dengan cara seperti itu bisa sembuh. Tapi kan niat saya baik tadi, saya mau doain gitu kan, minta berkah, keberkahan ini kan, saya sudah nganggap beliau wali ini kan, saya minta keberkahan lah gitu kan, doa lah. Lah kok bisa sebabnya kayak masuk kamu itu cara kerjanya, maksud saya itu cara kerjanya bagaimana? Ya kami masuk ke dalam bagian. Nanti ya kami obati. Nah ya kok kamu mau, maksud saya seperti itu, kamu mau mengobati. Dan biar orangnya itu punya keyakinannya itu nanti melenceng. Melenceng dari meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Ya, jadi minta ke kubur. Kan saya minta berkahnya ke ahli kini, beliau kan udah wali. Ya memang kami kerjanya seperti itu. Ya kami tidak tahu masalah kewalian nanti orangnya gimana, tidak tahu. Pokoknya kami kerjanya seperti itu. Lah ini pembahasan orang yang bisa melihat atau merasakan kehadiran yang meninggal, misalnya nih ada kerasa ini greng, entah itu rasanya seperti apa ya, tapi firasat saya besok ada yang meninggal ini, karena ciri-cirinya itu getar di tangan kanan gitu kan, ada getar di tangan kanan, tetangga sebelah kanan saya yang meninggal ini. Itu isyarat apa itu? Ya itu tadi. Itu dari bangsa kami. Lah kok bisa bangsa kamu? Ya kan kami juga diperintah iblis. Diberitahu. Iblis kan nyuruh-nyuri sana, nyuruh-nyuri berita. Iya. Nanti yang mau mati siapa? Jadi orang-orang tertentu yang seperti itu kami beri isyarat. Lah tujuannya apa? Ya biar semakin yakin dia punya kelebihan. Kalau udah seperti itu, ya nanti akan ada timbul rasa. Tuh. Wah, itu rahasia. Rahasia. Lalu sampean cerita di sini kan nanti dipulangin lagi, maksudnya nggak diapa-apain. Ini cuma di sini aja diancem kan? Iya di sini diancem, di sana. Nah kenapa? Udah disiapin mau diajar sama iblis. Mau dihajar? Ya dihajar balik toh. Yo hancur saya. Hancur. Udah dia mati kok. Untuk dia mati. Nah kamu selama ninggalin tempat ini di sana itu, kamu tahu orang-orang itu kan niatan-niatan baik. Kamu sendiri berarti sudah Islam tuh? Ya belum. Nah kok bisa? Belum. Nah itu kan yang ziarah orang Islam semua rata-ratanya. Kok bangsa goibnya belum Islam, yang hadir mewujudkan sosok sebagai Syekh Maulana Maghribi tadi misalkan, kok belum Islam? Ya kan kami mau menyesatkan. Tadi menyesatkan ya, hingga pro Islam cacat ini. Ya sudah, sekarang mau Islam enggak?
Susah. Pulang diajar di sini nggak Loh, tahu. kamu kalau jadi Islam ya selamat. Islam itu keselamatan. Tapi ya nggak apa-apa kalau kamu nggak mau selamat gitu. Kalau setelah ini saya keluarkan kan saya nggak tanggung jawab. Tapi kalau kamu sudah di Islam kan ya ada tanggung jawab saya nanti juga. Ya udah daripada di ya udah. Bener. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kalau nggak niat nggak usah, tak keluarin aja sekarang. Ya dilawan lah, kamu punya ilmu ngapain kok nggak mau dilawan? Apa? Ya nggak tahu saya. Yang lah ngerti apa aku. Caranya terbuka kembali. Ya. Apa? Kunci. Hah? Lah kamu pukul lah bisa, kamu dikunci dari jauh masa nggak bisa balikin loh. Dikunci, nggak bisa ngomong itu. Bisa. Kamu yakin nggak? Bener-bener nggak? Sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh. Nanti aja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah, gimana rasanya? Damai. Sekarang dari sisi pandangan keislaman yang sekarang, apa yang sampean lihat atau yang sampean rasakan dari orang-orang yang seperti itu? Pesan-pesannya atau cara menghindarinya atau semuanya lah. Itu dulu kami itu sering itu kalau ada orang datang punya niat di hatinya, terbaca oleh kami, ada wabnya. Jadi semua orang, semua yang datang itu kalau ada keinginan, nafsu, jadi ziarah itu tujuannya macam-macam. Ada dunia, ada biar rezekinya lancar, atau kedudukan, ya itu terbaca uapnya oleh kami. Terus harusnya bagaimana kita untuk berziarah? Ya kalau mau ziarah saja, nggak usah pengen ini pengen itu. Oh, jadi cuma ziarah ya doakan aja gitu? Iya, doakan saja. Tapi nggak harus menghilangkan niatan-niatan. Iya, kalau ada niatan itu terbaca oleh bangsa kami, nanti akan dimanfaatkan oleh bangsa kami. Mau diarahkan seperti itu. Nah, efek berkelanjutan apa seseorang yang jika misalnya bawa tadi datang minta keberkahan ke ahli kubur terus dikasih kesembuhan, nah itu apa? Imannya runtuh. Imannya runtuh. Harusnya kan minta sama yang di atas. Nah, karena saya nggak tahu caranya, makanya saya kesana kan gitu. Itu karena nggak tahu. Nah, terus harusnya bagaimana saya orang awam untuk bisa dapat calon keberkahan dari wali-wali tersebut? Nyambung amaliyah. Iya. Jadi ibaratkan apakah yang dikatakan guru itu harus berjasad atau yang enggak? Kadang kan jadinya ini saya anggap guru, saya datang ini terus merasakan kehadiran beliau, saya menganggap beliau guru, dan kadang juga beliau masuk ke dalam tubuh saya ngasih tausiah. Tipuan. Lah kok bisa tipuan itu? Ya guru itu harusnya berjasad. Oh, jadi guru itu juga harus ada jasad? Iya, harus berjasad. Kecuali yang tingkatannya wali itu kan beda.
Beda. Soalnya kalau orang umum itu nggak bisa membedakan mana wali mana kami. Seringnya itu seperti itu. Seringnya seperti itu. Kena tipu. Lah siapa nggak punya kedudukan apa-apa kok ditemui wali? Loh, tapi kan saya punya masa. Lah itu Saya diangkat sama masa saya, wah saya wali ini, diangkat sama masa saya lah. itu wali angkatan itu. Ini wali angkatan. Calonan wali, Pak. Pencalonan wali. Oh jadi wali itu nggak ini, cara nggak diangkat oleh manusia seperti itu bagaimana? Ya bukan. Tapi kan pandangan seorang tersebut, wah kayaknya ini Kang Ipung ini wali ini, punya ilmu macam-macam gitu. Ya seringnya orang tergelincir di situ. Jadi wali itu bukan orang yang ngangkat. Jadi orang itu nggak tahu kalau dia wali gitu. Kalau wali ya tahu dia itu wali. Tapi masyarakat umum nggak tahu kalau dia wali. Tidak semuanya tahu, kan ada yang disembunyikan juga. Oh gitu. Ya sudah, terima kasih itu saja. Terima kasih atas informasinya mau hadir ke sini. Iya. Saya juga terima kasih sudah disempurnakan lagi. Ya sudah, nanti dijalankan amaliyahnya, ikut ini yang ngumpul-ngumpul ini di sini. Dari nek ngulon ngulon kabeh. Wayang ngulon kabeh ya. Saya bersedia nanti bawa semua. Ya udah, silakan keluar dari jasad. Salam dulu. Saya pamit dulu. Nggih, monggo. Lanjutkan tugas. Ini sudah ada yang ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Jadi dari informasi yang saya bisa tangkap, ini dari kesimpulan saya pribadi. Jadi namanya kesimpulan tidak bisa dengan kebenaran. Namanya kesimpulan pribadi. Jadi seseorang itu wajib punya guru, dan guru tersebut ya guru berjasad. Jadi bukan guru goib. Kadang saya sendiri juga mengalami seperti itu dulu gitu kan. Datang ke kubur, terus merasa kehadiran sosok beliau, terus akui seperti itu. Ternyata setelah diselidiki, ya tadi yang masuk seperti itu. Jadi dari perjalanan saya sendiri mengalami perjalanan tersebut. Ya guru wajib berjasad. Kalau udah berjasad, yang berjasad dan yang mengetahui rohani. Yang berjasad dan yang mengetahui rohani. Jadi dalam spiritual ini banyak sekali yang namanya tipuan-tipuan goib gitu kan. Jadi harus waspada, makanya harus benar punya guru yang benar-benar ahli dalam bidangnya gitu kan, bukan ahli omongnya tapi ahli dalam bidangnya gitu kan. Kadang cuma ngaku-ngaku aja, saya sendiri juga bisa seperti itu kan. Karena tadi punya masa, ada harapan ini itu kan. Jadi mungkin seperti itu ya. Intinya harus punya guru gitu kan. Mungkin para penonton, apakah saya bisa nyambung amaliyah? Bisa. Jadi nanti insya Allah disambungkan amaliyah dari sini yang ingin gabung dengan amaliyah kami. Jadi bukan padepokan tapi dzikir gitu kan, dzikir yang diajarkan bersanad, ada sanadnya, jadi nggak asal-asal dzikir gitu kan. Mungkin itu saja ya. Nanti kalau ada yang tanyakan lebih lagi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan kurang, nanti bisa di komen, ditulis di bawah untuk saran kritikannya. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah penonton yang bijak semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.